Halo guys, ketemu lagi sama gue Bagus di channel Bagus Relevance. Kali ini gue akan mengajak kalian naik KRL lagi. Intinya, hari ini gue akan ajak kalian bagaimana caranya gue pergi ke kampus sehari-hari. Let's go! Dari stasiun Cakung, kita akan menggunakan KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota. Tapi kita tunggu aja kereta selanjutnya, karena yang ini cukup ramai dan saat ini gue lagi nggak mau untuk menyiksa diri. Jadi kita tunggu yang selanjutnya aja, yang katanya sih udah ada di stasiun Kranji. Kita sudah harus sampai di kampus di daerah Jakarta Selatan sebelum jam 10. Dan sekarang udah jam 8. Ya masih cukup banyak waktu sih. Jadi perjalanan kita akan santai aja. JR East 205, KRL yang sudah sangat terlihat sampai membosankan. Gak kayak dulu jauh lebih berwarna, gak merah kuning dulu kayak sekarang. Ya kalau naik KRL jam segini emang gak usah terlalu banyak berharap ya. Pasti gak duduk. Gak biasanya gue naik KRL yang jam segini. Gue lebih sering naik KRL pemberangkat pertama sekitar jam 5.20 karena gue kelas pagi jam 7. Apakah lebih sepi? Jawabannya tidak. KRL paling pagi itu justru rame sampai gerak aja susah. Apalagi kalau keretanya terlambat. Terlambat itu bisa sampai jam 5.30 baru berangkat Cakung. Itu keretanya jadi rame banget, serasa kereta jam 7. Kayaknya emang harus ada jadwal yang lebih pagi. Misalkan jam 5 seperti jadwal GPK yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketepatan waktu jauh lebih penting untuk mencegah supaya penumpang itu nggak menumpuk. Sayangnya hal itu belum bisa dipenuhi oleh operator, entah kenapa ya. Karena kereta suka terlambat itu udah gue rasakan semenjak rutin naik KRL di 2011. Seperti biasa, tertahan kalau mau masuk Manggarai. Sudah biasa, sudah sering. Variatif sih waktunya, bisa cuma 3 menit tapi bisa juga sampai 5 menit lebih. Alasannya sih antrian. Alasan dari dulu itu aja terus dari tahun ke tahun. Dari sejak tahun pertama gue kuliah. Mungkin nanti kali ya, beberapa tahun lagi baru gak ngantri-ngantri lagi. Semoga. Ya, semoga aja. Tidak ada yang tahu. Bahkan operatornya mungkin juga gak tahu kali ya kapan. Tapi ada berita baik. Katanya stasiun Manggarai akan direnovasi seiring pembangunan DDT dari Bekasi dan kereta bandara. Gue juga gak tahu akan seperti apa jadinya stasiun Manggarai. Tapi kata ini adalah solusi supaya kereta tidak perlu tunggu menunggu lagi. Penting untuk mengecek posisi kereta secara real time, supaya kita bisa bersiap setelah turun harus jalan kemana. KRL Keduri sudah ada di Manggarai dan Tebet. Kalau ada 2 kereta gini kan enak. Biasanya lebih santai dan kita tidak perlu untuk berlari.
ternyata KRL ada di jalur 2 ya. Aplikasinya yang kurang akurat atau guanya yang nggak klip. Tapi ya sudahlah, yang penting kita bisa duduk. Cukup cepat untuk kereta hari ini, jam segini udah nyampe Manggarai. Berarti kita akan lebih cepat sampai di Sudirman. Jarak Manggarai dan Sudirman cukup dekat, tapi bisa jadi lama ya karena antrian itu tadi. KRL ini adalah KRL rute feeder Manggarai Duri. Kenapa ada rute ini? Mungkin untuk menampung jumlah penumpang yang banyak dari Manggarai yang mau ke Sudirman, Tanah Abang, dan seterusnya. Karena kalau menunggu kereta dari Bogor biasanya penuh di jam sibuk, jadi banyak orang yang tak terangkut. Tentu masih ingat waktu itu, uji coba di tahun 2011 atau 2012. Dirut KAI yang pas itu masih dijabat oleh Pak Jonan. Jadi bulan-bulan penumpang yang tidak terangkut dari Manggarai karena sistem transit-transitan yang waktu itu pertama kali diterapkan. Jadi waktu itu pernah ada videonya, entah sekarang masih ada atau enggak. Tapi memang transit ini butuh ekstra tenaga untuk mengejar kereta yang sudah ada. Mengingat KRL itu kan jadwalnya agak random ya. Jadi kalau bisa langsung naik, kenapa tidak? Pengalaman gue, ketinggalan kereta ke Bekasi, dan kereta selanjutnya masih di Jakarta Kota. Kan perjalanan pulang jadi lebih lama kok kayak gitu. Akhirnya kita sampai di stasiun Sudirman. Dari sini kita akan menyambung bis lagi untuk sampai ke kampus gue di daerah Jakarta Selatan. Kita akan naik bis gratis. Apa itu bis gratis? Lihat nanti. Ini bis gratis juga, tapi bukan yang ini maksud gue. Nah, yang ini maksud gue, bis gratis Harmoni Bundaran Senayan. Bis ini disediakan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan protokol. Kenapa pakai bis ini? Karena gratis. Bandingkan dengan Metro Mini yang harus bayar 4.000, pulang pergi udah 8.000. Bagi seorang mahasiswa kayak gue ini cukup memberatkan. Tapi bis ini tidak sebanyak Metro Mini atau Kopaja, jadi harus agak sabar nunggunya. Apalagi karena gratis, biasanya ramai pas jam pergi dan pulang kantor. Sekian untuk perjalanan kali ini. Terima kasih yang udah mau menyempatkan diri untuk menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang mau untuk menggunakan transportasi umum. Kalau kalian mau berlangganan, jangan lupa untuk klik tombol merah subscribe atau bahasa Indonesia langganan di bawah. Oke, see you on the next trip.